Dari sisi etika dan moral politik, saya merasa disolimi. Menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari PDI Perjuangan sebagai anggota maupun kader. Kader PDIP tiap kabupaten se-Indonesia rame-rame mengundurkan diri. Supaya saya nggak kelihatan bodoh, katanya Presiden Republik Indonesia. Levelnya kita sama loh. Ada pihak-pihak tertentu dalam tanda kutip melaporkan ke atas juga dalam tanda kutip bahwa selama ini saya tidak membesarkan PDI Perjuangan. 18 tahun bukanlah waktu yang singkat. Kami dari PDI Perjuangan tidak terlalu mengambil pusing dengan mundurnya beberapa kader. Itu sebenarnya sebuah yang disebut arogansi itu sebenarnya di situ. Sadar atau tidak sadar itu tidak apik. Karena Bu Mega 32 tahun gak diganti sebagai ketum. Halo sobat-sobat sudut pandang. Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian untuk mencari info menarik apa ya hari ini ya. Kayaknya aku kasih clue aja deh ya. Clue-nya itu apa ya? PDIP. Clue-nya itu soal PDIP. Terus kabar buruk sih ini sebenarnya. Tapi nggak tahu, responnya PDIP kayaknya nggak buruk-buruk amat sih. Tapi menurutku ini kabar buruk untuk PDIP. Ya, tidak usah berlama-lama, langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Sikap pengunduran diri Dr. Randus Barnabas Orno dari kader PDIP Perjuangan. Kita semua. Perkenankan saya dengan hormat menyapa Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, beserta seluruh fungsionaris DPP PDI Perjuangan, juga kepada PDI Perjuangan seprovinsi Maluku, mulai dari DPD, DPC sampai dengan pengurus anak ranting. Lebih dari 18 tahun, saya telah bersama saudara-saudara dan teman-teman membangun dan membesarkan PDI Perjuangan di Provinsi Maluku. 4 bulan yang lalu, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Indonesia, kader PDI Perjuangan, dikumpulkan di Lenteng Agung dalam rangka konsolidasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2024-2029, dan sesuai arahan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan beserta Pak Sekjen Pak Hasto, bahwa rekomendasi PDI Perjuangan diprioritaskan kepada para kader. Saya adalah salah satu kader tulen dan kader murni selama 18 tahun berturut-turut bersama PDI Perjuangan di Provinsi Maluku, membangun dan membesarkan PDI Perjuangan dalam suka maupun duka. Tetapi kemudian dalam perhelatan untuk mendapatkan rekomendasi PDI Perjuangan sebagai calon gubernur Provinsi Maluku periode 2024-2029, ada pihak-pihak tertentu dalam tanda kutip melaporkan ke atas juga dalam tanda kutip bahwa selama ini saya tidak membesarkan PDI Perjuangan. 18 tahun bukanlah waktu yang singkat. Terhitung mulai 2006 sampai dengan 2011 sebagai wakil kepala daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang saat ini berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu direkomendasikan oleh PDI Perjuangan. Kemudian dilanjutkan sebagai Bupati pertama Maluku Barat Daya pada periode pertama 2011-2016. Kemudian periode kedua 2016-2021. Tetapi pada periode kedua di tahun kedua 2018, saya ditugaskan, direkomendasikan sebagai calon wakil gubernur Provinsi Maluku dan terpilih untuk periode 2019-2024. Dari sisi etika dan moral politik, saya merasa disolimi. Ada konflik internal gitu ya antar anggota PDIP, antar kader PDIP. Iya sih. Aku nangkepnya tadi gitu sih. Kayak
bapaknya ini, ya aduh siapa tadi lupa namanya kan. Pak ini tadi tuh bilang kalau di apa ya, temennya itu ngomong ke pusat kalau dia tidak membesarkan PDIP gitu. Padahal beliau ini berkecimpung di PDIP sudah 18 tahun. Nah coba kita lanjut dulu ya. Apakah selama lebih dari 18 tahun berturut-turut saya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah atas nama kader PDI Perjuangan bukankah turut menaikkan dan meningkatkan, memperbesar elektoral PDI Perjuangan di Provinsi Maluku? Saya kira hanya Tuhan dan rakyat yang tahu. Untuk itu, perkenankan saya, Dr. Randus Barnabas Nathaniel Orno, sedang berada di Jakarta pada hari ini Sabtu 17 Agustus 2024 menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari PDI Perjuangan sebagai anggota maupun kader. Terhadap KTA saya tidak perlu saya menyerahkan secara fisik, karena sekalipun pernyataan saya ini secara lisan, tapi saya nyatakan ini resmi dan anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Terhadap semua tim loyalis dan seluruh masyarakat Maluku yang bersimpati kepada saya, yang selama ini memberikan dukungan moral, memberikan doa dan restu, kalau bisa Tuhan di sorga berkehendak untuk saya mendapatkan rekomendasi PDI Perjuangan, ternyata pupus sudah. Terhadap hal itu, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, dan semoga ada cara dan kehendak Tuhan untuk kita semua akan membangun Provinsi Maluku yang kita cintai dengan cara lain. Terhadap semua fungsionaris dan kader PDI Perjuangan, keanggotaan anggota PDI Perjuangan seprovinsi Maluku, maafkanlah saya kalau selama lebih dari 18 tahun saya punya kesalahan dan kekurangan, karena saya pun sebagai manusia biasa yang tidak sempurna. Hanyalah Tuhan yang sempurna. Kabar buruk untuk PDIP ya. Jadi kadernya lagi-lagi keluar dari PDIP. Kayaknya pasca Pilpres menuju ke Pilkada ini banyak ya kadernya PDIP itu yang mundur. Tidak cuma 1-2 tapi ribuan loh. Karena kemarin itu kayak contoh di Subang. Itu kan pasca Pilpres dan menuju ke Pilkada. Itu ada 1.000 kalau nggak salah ya. Terus ada lagi dari daerah lain yang juga tidak kalah banyaknya jumlahnya orang kader yang mengundurkan diri dari PDIP. Wow. Terus kalau yang kali ini mundurnya karena yang aku jelasin tadi di awal gitu. Berarti rasa-rasanya aku pikir-pikir ya, kader PDIP itu sudah tidak menemukan kenyamanan lagi di PDIP, makanya banyak yang keluar. Wah, ini semakin membulatkan keharusan untuk PDIP untuk rebranding sih menurutku ya. Kalau tidak segera rebranding ya kayak gini nih, banyak kadernya yang keluar seperti itu. Padahal kader-kader yang keluar ini kader-kader potensial loh. Seperti Bung Ara waktu itu juga keluar ya kan. Terus habis itu ada lagi Bung Budiman, itu juga keluar. Terus ini bapaknya ini juga keluar. Banyak lah, tidak cuma di ini aja, di anggota saja, tapi itu posisi penting juga, kader yang ada di posisi penting pun itu juga ada yang keluar gitu loh. Aduh, agak bahaya nih kalau terus-terusan kayak gini. Kader PDIP tiap kabupaten se-Indonesia rame-rame mengundurkan diri. Wonogiri mana suaranya? Berani ndak mengundurkan diri? Ayo, saya tantang PDIP Wonogiri. Kami dari PDI Perjuangan tidak terlalu mengambil pusing dengan mundurnya beberapa kader di Subang, yang menurut kami adalah suatu hal yang biasa. Kader dari partai politik, PDI Perjuangan maupun partai politik lain datang dan pergi, dan kalau ada 1.000 yang sepertinya baru mengundurkan diri, namun dalam beberapa bulan terakhir kami mencetak puluhan ribu KTA baru. Seperti biasanya PDIP selalu pede ya apapun kondisinya. Kali ini pedenya karena meskipun banyak nih kadernya yang mundur,
ribuan, tapi katanya sudah mencetak KTA puluhan ribu katanya. Berarti secara tidak langsung menegaskan kalau kader yang direkrut, yang baru saja direkrut itu lebih banyak daripada kader yang keluar seperti itu. Ya terserah PDIP lah, itu kan tanggapan partai ya. Kalau tanggapan partai seperti itu ya sudah, berarti memang alhamdulillah kalau PDIP itu kadernya masih banyak gitu loh. Tadi saya bilang sama Pak, Pak saya kan ngerti undang-undang tapi nggak ngerti pasal Pak, udah lupa. Tolong Bapak lah yang baca-bacain pasal itu masih ada apa enggak ya? Kok kayaknya sekarang ini ada peraturan yang tanpa pasal. Loh ya betul dong. Loh saya nggak provokator, saya mau tahu pasalnya. Ya dong, kenapa nggak boleh? Saya baca Undang-Undang Dasar 45, supaya saya nggak kelihatan bodoh. Katanya Presiden Republik Indonesia. Loh saya kan pernah presiden, wakil presiden. Jadi jangan main-main sama saya ya. Levelnya kita sama loh. Levelnya kita sama loh, jangan main-main. Ya, seperti itulah ya. Katanya jangan main-main, tapi suka banget nih mainin orang. Ups. Gimana nih kalau menurut kalian? Apakah kalian sepakat dengan Ibu Mega? Selamat sore rekan-rekan. Kita sambung ngobrol dalam suasana kebatinan politik yang masih memanas ini. Kata kawan saya kemarin, dia telepon dari Singapura, mengatakan bahwa manajemen politik Indonesia itu kurang ciamik, kan? Itu pandangan mereka. Tapi anyway, apapun yang dibicarakan, kita sekarang sedang merasakan suasana itu. Jadi khususnya pasca Pilpres yang di mana posisi PDIP menjadi inferior itu merembet-rembet kemana-mana. Tidak ada yang diuntungkan sebenarnya seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya. Hari ini saya buat video susulan, jeda 1 hari saja karena kemarin masih ada yang tercecer. Satu tentang Bu Megawati marah-marah dengan para wartawan, adik-adik wartawan yang kalau tidak mau teriak merdeka keluar dan sebagainya. Itu sebenarnya sebuah yang disebut arogansi itu sebenarnya di situ. Sadar atau tidak sadar itu tidak apik menurut pandangan orang gitu. Apalagi Ibu Mega kan politikus senior yang mengaku bahwa Indonesia ini kalau nggak ada dia entah bagaimana nantinya dan sebagainya, kan seperti itu selalu kita dengar. Tapi kalau dengan perilaku seperti itu, ya bertolak belakang dengan apa yang diucapkannya itu tidak baik. Berikutnya, Bu Mega juga kemarin bicara soal katanya PDI ada yang mau ngambil. Sebenarnya mau ngambil siapa gitu kan? Karena itu kan partai dinasti yang begitu kuat sebenarnya sekarang di depan mata bangsa Indonesia itu ya PDIP. Karena Bu Mega 32 tahun nggak diganti sebagai ketum. Mbak Puan ada di sana, cucunya juga ada di sana. Jadi kalau kemarin ada yang teriak-teriak Pak Jokowi membentuk dinasti itu, ya kebalik-balik gitu. Ngelihatnya dari sudut mana kita nggak tahu. Tapi ya itu tadi karena becek ke titik olo ketoro kata orang Jawa. Itu harus dipegang, jadi hati-hati. Berikutnya soal reshuffle kabinet, ya komentarnya macam-macam. Ya memang hak prerogatif presiden, ya siap-siap aja, nggak apa-apa kan gitu kan. Kan sekarang ini kalau saya lihat sebenarnya Pak Jokowi sedang menyiapkan masa transisi penggantian pemimpin karena memang Pak Prabowo kan yang menyiapkan Pak Jokowi. Dan itu kan sudah disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri bahwa dia disiapkan dengan begitu teliti oleh Pak Jokowi. Sehingga saya yakin bahwa apapun yang dikerjakan di ujung-ujung pemerintahan Pak Jokowi pasti berdiskusi dengan Pak Prabowo. Ya mungkin seperti Bahlil disiapkan Menteri SDM, berikutnya tadi Menteri Kemenkumham, ya mungkin juga akan meneruskan menjadi menteri di era kabinet Pak Prabowo. Saya pikir sah-sah aja. Jadi kalau itu dilakukan, yang saya ucapkan beberapa waktu yang lalu, ini adalah fondasi baru yang disiapkan Pak Jokowi. Bagaimana penggantian kepemimpinan di Indonesia ini harusnya memang disiapkan
oleh pemimpin yang sebelumnya, dan dicari pengganti yang bisa meneruskan pekerjaan yang sudah baik. Begitu saya pikir, sehingga tidak ada gejolak, tidak ada cut off, tidak seperti zaman Soekarno dipotong Soeharto diturunkan, Habibie naik diturunkan, Gus Dur didongkel, Megawati disaingin SBY mutung, SBY diganti Pak Jokowi sempat juga mutung. Itu kan sebenarnya nggak bagus. Ya, Ya, ini memang akhir-akhir ini cukup menarik ya gitu. Banyak sekali hal yang agak jadi sorotan juga, apalagi untuk PDIP. Banyak hal yang dilakukan oleh PDIP itu terkesan seperti apa ya, bentuk masih ada kaitannya dengan Pilpres kemarin menurutku ya. Ada ketidakterimaan sama apapun yang diputuskan, kebijakan yang ditetapkan akhir-akhir ini ya. Kayak contohnya reshuffle kabinet yang sampai detik ini masih membuat narasi kalau itu salah satu bentuk upaya untuk menggeser PDIP lah. Terus upaya untuk tidak ada tujuan, ya tujuannya hanya untuk dendam lah Pak Jokowi kepada PDIP, seperti itu. Jadi itu kalau diterus-terusin ya menurutku juga tidak baik sih untuk kita semuanya gitu. Apalagi dengan ini aku sangkutin dengan kecanggihan teknologi saat ini ya, di mana semua orang itu bisa akses apapun, hal apapun dengan mudah gitu. Dan yang bikin ini tambah susah adalah dengan adanya politik yang seperti ini, demokrasi yang seperti ini, media mudah, banyak orang mencari tahu, tapi negatifnya adalah banyak hal-hal, banyak isu-isu miring, isu-isu negatif, hoax yang tersebaran di sosial media. Nah, gimana nih kalau menurut pandangan dari sobat-sobat semuanya mengenai video kita hari ini? Yuk, tulis di kolom komentar ya. Dan sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Tapi sayangnya kita harus akhiri dulu sampai di sini. Tenang aja, karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.